gamenya jelasin lagi yang baru join. Jadi pemateri bukan nabi, kita bisa ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini based on my experience saja. Nanti teman-teman bisa bahas sendiri. Saya harapkan ada interaksi juga dari teman-teman. And then saya hanya orang biasa sekali lagi. Jadi satu guru satu ilmu, jangan mengganggu ya. Kalau ada yang kurang berkenan, kita diskusi, kita saling tukar pendapat, tapi debatnya debat sehat. Dan jangan lupa minumnya diisi ya, biar nggak haus, dan dikosongin gelasnya, gelas yang di dalam sini, biar nanti ilmu baru yang akan masuk bisa ketampung. Kalau ada yang baru kenal, ada film baru namanya The Adventure of Catu ya. Ini bisa didapatkan di toko material terdekat ya. Ini penjelasan sedikit ya. Penjelasan sedikit. Mas Fauzan. Kayaknya gue dapet bukan ilmu entrepreneur, ilmu lawak deh kayaknya. biar nggak sepaneng, Mbak. Biar ini kan lagi pada sumpek semuanya, ketawa kita. Oke. Okay? Nah, di Adventure of Catunya kurang lebih start dari 2009 ya. Kalau start dari 1986 kelamaan ya. Nanti saya jelasin bayi, jelasin SD, lama nanti. Bisa besok lah ya. Jadi start dari kerja aja. Pertama kali kerja di salah satu member of Astra namanya Selok, Sersi Logistik. 2009 di sana SMT, and then move ke CKB kalau teman-teman tahu, part of Trakindo Group, itu perusahaan logistik yang Trakindo. 2014 saya join di sana, and then hanya setahun. By the way di Selok tadi saya 3 tahun 11 bulan, jadi kurang sebulan lagi 4 tahun. Dan itu perusahaan terlama saya. Setelah itu saya loncat-loncat. Habis dari CKB saya ke Lazada. Lazada waktu itu logonya belum begini ya, ini logonya udah bagus nih. Logonya masih agak kurang kekinian ya, tahun 2012. And then move ke Honestbee. Saya harus begini karena perusahaannya udah almarhum. Udah tutup tahun kemarin ya, Honestbee. Tahun 2016. Setahun juga di sana, saya pindah ke RPX Logistik kalau teman-teman tahu. Dulu joint venture dengan FedEx ya. Joint venture dengan FedEx, tapi sekarang sudah tidak lagi. Habis itu terakhir Oryx Connect. Ya, saya harus gini lagi karena udah almarhum juga perusahaannya. Jadi 2 dari 6 perusahaan yang di-join sama Catu sudah almarhum. Ya, hati-hati ya perusahaan. Kalau saya kerja lagi, yang mau nampung saya hati-hati ya. Karena persentase habis saya join tutup ini tinggi nih, hati-hati ya. Karena ada yang merekrut saya, habis itu bisa-bisa tutup. Jadi jangan rekrut saya kalau bisa ya. Ada 2 perusahaan yang saya sempat join tutup. Honestbee sudah tutup di Indonesia sudah tutup, tinggal di Singapura, tapi itu pun juga sudah kembang kempis sekarang. Oryx Connect nggak sampai setahun sudah close juga. Jadi teman-teman sudah bisa lihat di sini, mostly sebenarnya saya ada background-nya adalah operation, khususnya di logistik industri. Di 2-3 tahun terakhir logistiknya spesifiknya ke last mile. Last mile itu perusahaan ekspres ya, perusahaan ekspres. Kurir company kalau teman-teman bingung. Nah, hubungannya apa sama pengusaha ini, adventure-nya ini? Nah, karena di tengah-tengah dari 6 poin ini, nongollah beberapa logo yang harus saya share ke teman-teman. Yang paling pertama yang jadi fondasi saya sebelum sampai sekarang lah ya, bisnis sampai sekarang. Usaha pertama kali saya adalah ini. Nah, ini adalah salah satu cerita juga di balik akhirnya kenapa saya pakai Catu gitu ya. Karena dulu setelah dari Selok resign, saya buka warung pecel karena saya dari lama tinggal di Madiun. Susah banget cari pecel enak di Jakarta ya kan. Nah, daripada susah-susah cari-cari, bikin sendiri aja sekalian jualan ya kan. Rasanya begitu ya kan. Kayaknya nggak ada yang bikin, kita coba aja. Namanya pecel Pincu Catu. Alhamdulillah jalan 6 bulan, habis itu bangkrut. Tutup. Nah, akhirnya makanya saya ke CKB. Dan seterusnya
Nah, usaha keduanya setelah Pecel Pincuk Tato adalah El Saga. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di situ yang paling bawah itu ada logonya El Saga. By the way, ini coret-coret kuning-kuning ya. Baru tahu. Abaikan ya, Royal Saga itu, nah ini lebih parah dari Pecel Pincuk Catur ya. Pecel Pincuk Catur sudah launching, sudah jualan, alhamdulillah. Sudah ada yang beli lah paling. El Saga ngabisin duit doang, launching aja kagak. Belum launching sudah keterima kerja di RPX. Nah, setelah El Saga akhirnya waktu itu sempat stok-stok yang sudah saya sempat bikin, saya jual aja harga modal. Akhirnya saya join ke RPX karena ya niatnya waktu itu memang cuma sambil nunggu ya, sambil nunggu apa namanya, sambil nunggu dapat kerja lagi gitu ya. And then setelah dari RPX muncullah Karir Care ya teman-teman yang sampai sekarang masih berjalan alhamdulillah, walaupun jalannya seperti keong masih pelan sekali, tapi saya masih berusaha, saya masih bersemangat untuk tetap terus mengembangkan perusahaan ini, karena misi di balik company ini kami bikin menurut kami cukup mulia buat bangsa, jadi kami nggak mau ini berhenti di tengah jalan, masih tetap terus kami jalankan. Setelah jadi sempat di Karir Care, nah Karir Care jalan galau sedikit, sempat goyang, kerja di Oryx sebentar, cuma sebulan doang waktu itu. Habis itu saya fokus ke Karir Care, dan setahun terakhir lahirlah perusahaan baru, bisnis keempat saya. Bisnis kedua sekarang yang lagi running yaitu Qualitage. Ya kan? Nah, jadi kurang lebih seperti ini ceritanya teman-teman. Jadi as a employee lengkap banget enggak, tapi lumayan lah ya, lumayan kompleks pengalamannya. Tempat di operation itu kalau di logistik tuh sales juga, jualan juga, sempat pegang QA juga, and then sebagai karyawan saya pun juga sudah pernah mengalami semua hal yang dirasakan oleh seorang karyawan, termasuk yang terburuk sekalipun gitu ya, terburuk sekalipun yaitu dipecat, ya itu sudah pernah saya alami juga di perusahaan yang sudah almarhum sekarang, Onospeed ya. Itu kualat ya, bukan? Itu kualat ya, jadi Onospeed kualat karena mecat saya, jadi dia tutup, syukurin. Enggak gitu, enggak gitu. Itu bercandanya. Padahal sebenarnya beneran sih. Itu dari terima kasih Pak. Jadi apa? Makanya bikin Karir Care itu salah satu alasannya juga karena saya rasa sih ada yang bisa saya sharing ke teman-teman dari hal karir gitu ya, yang bisa kasih perspektif baru ke teman-teman agar karirnya bisa terus cemerlang. Ini sekilas The Adventure of Cak Tunya ya, sekali lagi nanti bisa didapatkan di toko material terdekat, nanti bisa di-download aja. Nah, sekarang kita masuk ke, karena bahasa judulnya kan suka duka ya, suka duka pengusaha pemula, jadi saya putuskan agar lebih enak, agar lebih runut ngobrolnya, ngasih insight-nya saya coba runut dari mulai paling awal. Dari paling awal saya buka, saya ada total 4 bisnis, saya coba ambil lesson learn dari masing-masing bisnis tersebut. Oke, yang paling pertama adalah dari Pecel Pincuk Catur. Lesson learn pertama kali yang saya ambil adalah kalau bisnis cuma pengen dapat status bos, pikir-pikir lagi deh. Gitu. Karena dulu terus terang, ketika pertama kali bikin pecel Pincuk Catur, ini salah satu hal yang ada di kepala juga gitu. Wah, udah bosen nih, perintah-perintah mulu ya kan. Nah, udah 4 tahun ya. Dulu masih muda ya, 4 tahun ngerasa udah lama. Diketawain sama Pak Dadi, 4 tahun aja lama. Apa yang sama sudah 10-20 tahun diketawain pasti, tapi karena masih muda ya, masih egonya masih tinggi, sudah waktunya nih. Waktunya sendiri, udah waktunya gue mau jadi bos. Nah, artinya dari sini
niatnya aja udah salah, karena teman-teman ketika perlu yang perlu teman-teman ketik tahu adalah ketika kita mulai berbisnis ya, orang bisnis tuh ini kalau Mas Delvi, Mas Dani, Pak Dani ada yang bisnis pasti tahu lah. Orang bisnis tuh kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bos tuh title doang, tapi in actual semuanya kita kerjain. Kalau kalau lagi bikin seminar gitu ya, bikin seminar ya bikin form juga, ya kan? Ya kalau belum kursinya belum beres kursi juga gitu. Abis seminar bikin form buat feedback juga, semuanya. Jadi kalau cuma pengen dapat 100 bos, ke laut aja. Nggak usah, jangan dulu deh, mending jangan dulu bisnis, karena daripada nanti bisnis berhenti di tengah jalan. Karena it's not about status. Nggak semudah, nggak sesimpel itu berbisnis. Oke? Okay? Yang kedua, ini yang juga saya baru tahu gitu ketika bikin pecel. When you have a daily business, ya, saya kasih daily-nya quote-unquote. When you have a daily business, you also need to have a daily activity. Oke, activity-nya saya kasih apostrof quote-unquote, karena nggak selalu berarti activity kayak sekarang ya, activity itu nggak berarti selalu kita harus, misalnya nih saya buka pecel dulu, apa namanya, nggak harus berarti harus sana terus gitu ya, tapi tetap setiap hari harus dicek. Nah, ini masih nyambung sih yang pertama, karena ya tadi, karena mental bos tadi ngerasanya ya udah kasih ke anak buah aja, terima laporannya nggak perlu dicek, anak buah kan beres dong gitu, apa yang dilaporkan percaya aja. Nah, ini yang bahaya nih, terutama di tipikal bisnis restoran yang memang day to day aktivitasnya, apalagi restoran-restoran ini ya yang tidak bersistem seperti punya saya. Kalau yang sudah pakai sistem kan relatif lebih aman karena sudah termonitor. Kalau yang tidak pakai sistem ini daily activity-nya harus lebih banyak. Bahkan khusus untuk teman-teman yang berminat sekarang ingin buka usaha makan gitu ya, bisnis makanan. Saya sangat menyarankan untuk di fase-fase awal, 1-2 tahun awal, jangan lepas kasirnya, jangan lepas keuangannya, karena itulah salah satu penyebab juga waktu itu saya akhirnya harus tutup. Nah, fungsi itu saya lepas ya, 2 bulan terakhir sebelum itu fungsi itu saya lepas. Ternyata juga anak buahnya ya salah rekrut itu hanya berdasarkan kasihan aja, tapi ternyata penipu ulung. Lumayan ya, duit ada duit setoran yang dibawa lari, duit kan customer dibawa lari juga ada ya. Di customer saya waktu itu dimintain duit pinjaman, habis itu dia nganggur. Karena saya tidak melakukan daily activity-nya tadi, karena padahal bisnisnya adalah daily sifatnya. Nah, ini bahaya. Kontrol penuh, khusus untuk bisnis makanan, kontrol penuh, kehadiran fisik itu sangat perlu saya bilang. Bahkan untuk fungsi kasir 1-2 tahun awal itu harus kita pegang, karena untuk mengetahui proses bisnisnya kita harus benar-benar terjun langsung ke bisnisnya, ke warungnya, jadi on day to day basis. Yang ketiga, nah ini salah satu alasannya juga kenapa waktu itu akhirnya saya tutup dan memilih jalan lain, maksudnya untuk kembali ke dunia karyawan, karena memang bisnis mentality-nya saya nggak setup dari awal. Pokoknya waktu itu asal pokoknya gitu. Ada pengen, ada rencana, nggak usah matang-matang rencananya. Ada yang naruh modal gitu kan, ada yang naruh duit, naruh modal, jalan aja gitu. Jalan aja dengan hanya bermodal plan A. Plan A artinya ya udah pasti berhasil lah bisnis, ngapain. Ya kan sudah disiapin semua, planning sudah dihitung ya kan. Pecel juga nggak ada di situ, sudah dianalisa gitu ya, sosok analisa ya.
Di tempat itu nggak ada sama sekali yang jualan pecel, hanya saya doang, satu-satunya yang jualan pecel. Padahal justru yang kayak gitu harus teman-teman bertanya nih, sekarang jadi tahu. Sebentar, kalau di sini nggak ada yang jualan pecel, ada dua kemungkinan. Karena memang, ini bisa jadi peluang, karena memang nggak ada, akhirnya kita jadi satu-satunya, atau memang nggak ada demand-nya. Nah ini yang yang nomor dua ini yang tahunya belakangan gitu. Pokoknya dulu ilmunya eh, harus stand out gitu, harus stand out di nggak ada yang jualan sama sekali kita langsung jualan situ. Padahal bisnis itu nggak nggak bisa sesimpel itu. Ada demand pasar yang harus kita juga perhitungkan. Jadi waktu itu juga lokasinya sangat-sangat tidak mendukung lah ya saya bisa bilang, karena saya dulu buka di ruko di lantai satu apartemen gitu. Saya buka di kebetulan banget, tidak buka di food court, buka di tempat yang cukup jarang dilalui oleh orang-orang. Dulu masih belum tahu tuh ilmu bahwa kalau mau buka warung makan tuh cari yang rame, cari yang macet justru kan, cari yang trafiknya banyak, itu belum tahu. Dulu pokoknya, depannya masjid nih, depannya parkiran, orang lalu lalang kan, betul lalu lalang. Tapi kan parkiran kan artinya orang pagi mau berangkat kantor cepet-cepet, pulang udah capek mau pulang. Jadi akhirnya yang mampir ke situ untuk makan jarang banget. Yang diandelin adalah paling antar ke flat atau apartemennya masing-masing. Jadi telepon, ada yang bisa delivery, telepon ke nomor, kami antar ke masing-masing. Gitu. Business mentality is a must. Jadi, teman-teman harus tahan banting, harus kuat dan nggak boleh gampang menyerah. Ini harus di set up dulu dari awal. What if-nya di pikiran, di otak harus selalu di challenge. What if, what if, what if, what if. Gimana kalau ini gagal, gimana kalau ini gagal. Tentu kita berharap berhasil, tapi kalau gagal gimana? Way out-nya gimana? Jadi plan-nya sudah kita pikirkan semuanya sebelum 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 melangkah. Ya. Nah, ini yang terakhir tadi nyambung sama yang tadi saya bilang. Bisnis makanan berat, kamu nggak akan kuat. Biar nasgor kebun sirih aja. Karena ya ini kesimpulan saya ya paling nggak ya. Tolong yang ada di bisnis aviation gitu misalnya, terus ada yang bisnis ya lebih berat, bisnis penerbangan dong misalnya, atau bisnis ini saya ngomongin startup ya, yang masih starting ya, jangan dibandingin sama itu dong pastinya. Maksudnya yang tidak padat modal, yang relatively kecil modal gitu ya. Food and beverage, bisnis makanan ini salah satu yang paling berat menurut saya. Karena orang berangkat kerja kita sudah buka, orang pulang kerja kita masih buka, orang mau tidur kita kita beli belanja bahan di pasar, orang lagi siap-siap kerja kita masak. Coba bayangin. Istirahatnya kapan kan? Jadi sangat berat, sangat butuh energi ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke bisnis ini, bukan berarti terus tidak menarik, sangat menarik karena setiap demand-nya ada terus dan orang-orang pasti butuh makan, sampai kapanpun akan butuh makan selama masih hidup ya. Selama masih hidup kita butuh makan, jadi demand-nya ada terus. Cuma ya tadi, teman yang masuk ke bisnis ini benar-benar harus orang yang punya energi yang relatively lebih besar daripada bisnis yang lain. Jadi teman-teman harus siap energi yang benar-benar dahsyat nih kalau mau join di bisnis ini. Oke, jadi itu lesson learn dari pecel pincuk catu. Ada 4, status bos, daily activity, setup bisnis mental, sama bisnis ini berat, teman-teman harus benar-benar siapin energi baik secara fisik maupun secara mental. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini teman-teman lihat ada kuning-kuning nggak ya? Lihat, Pak. Lihat. Ini ya. Oke, nggak apa-apa saya lanjut ya, nggak terlalu mengganggu ya. Nggak, lanjut aja, Bos. Lanjut aja. Oke, siap. Oke.
Oke, ini lesson learn dari bisnis saya yang kedua, yaitu Elsaga. Ya. By the way, yang sebelah kiri itu bukti bahwa kita sudah punya produknya dan sempat foto juga sebenarnya, tapi nggak launching. Cerita sedikit aja, jadi eh, waktu itu ceritanya memang dalam masa tunggu, dalam masa penantian. Setelah tadi ya, setelah dipecat sama Honestbee, saya masih emosi. Nah, sama Honestbee, saya nggak usah cerita dipecat kenapa, karena nanti akan panjang. Intinya setelah dipecat, waktu itu pede ya, karena ya udah pengalaman lama ya kan, di operation, posisi juga udah lumayan kan. Jadi ngerasa ya gampang lah, habis ini 1-2 bulan lagi pasti dapat. 7 bulan kemudian, krik 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 krik, nggak ada yang nawarin kerjaan ya kan. 7 bulan nganggur, ngontang-ngantuk kemana-mana, akhirnya nggak ngapa-ngapain, daripada nggak ngapa-ngapain, habis saja deh. Jadi saja nggak punya modal, eh, akhirnya minjem waktu itu. Ya, minjem saya habis kurang lebih, bayangin habis 50 juta, nggak ada hasilnya. Jadi itu sempat bikin websitenya sampai sekarang juga nggak jadi-jadi. Terus sudah bayar 5 juta tuh buat bikin website. Termasuk juga bikin baju, banyak banget yang dibikin stoknya. Bikin flyer, beli macam-macam lah, yang semua hal yang berkaitan dengan offline store sudah disiapin. Tapi karena ini ya, karena yang nomor satu ini, akhirnya bisnisnya nggak lanjut. Sudah terlanjur keluar duit tapi nggak lanjut, sayang banget kan. Nah, ini pastikan teman-teman tidak melakukan hal ini kalau ingin berbisnis. Ah, mumpung nganggur nih ya kan, mumpung nganggur, bisnis aja ah. Buat saya, big no. When you decide gitu ya, ketika teman-teman memutuskan untuk mau bisnis, pastikan bahwa ini sudah jadi komitmen dan sudah jadi keputusan bulat. Bukan nggak untuk coba-coba. Kalau pengen coba-coba, jualan aja. Ya, jualan. Misalnya ada teman punya barang, menjadi reseller, mau nyobain ya, mau test the water bahasanya gitu ya, test the water, atau mau icip-icip dulu, ya gimana sih rasanya bisnis sebelum benar-benar terjun, jualan aja dulu. Reselleran ya, teman-teman jadi reseller, kayaknya misalnya ini, misalnya kayak saya contohnya gitu, seneng jam gitu ya, pengen one day pengen punya toko jam misalnya. Tapi kalau punya toko jam kan mahal gitu, modalnya gede. Ah, coba jualan dulu deh, gitu. Coba jualan reselleran dulu. Kita coba test the water sambil belajar bidangnya. Karena teman-teman kalau coba-coba terus langsung terjun, nggak ngerti bidangnya, ini fatal banget akibatnya. Jadinya kayak Elsa kayak ini. Jangan mumpung ya. Kalau bisnis itu jangan pas mumpung. Benar-benar sudah diniatkan, mau bisnis, bismillah, jalan. Dulu ini dijalankan, dibuka karena tadi, karena pikiran saya ya daripada nganggur ya kan. Niatnya sih waktu itu pengen lanjut, tapi setelah dapat iming-iming, ayo kerja lagi, lumayan gajinya gitu, deket rumah, posisinya bagus loh gitu. Nggak kuat iman karena karena niat awalnya adalah memang cuma cuma ngabisin waktu di sela masa tunggu, akhirnya gampang tergoda. Akhirnya saya pull out, padahal sudah ngabisin hampir 50 juta waktu itu. So, harus full commit kalau bisnis ya. Jangan aji mumpung. Yang kedua adalah bahasa saya ya, ini sotoy itu cuma buat ayam dan daging. Manusia nggak usah. Maksudnya manusia nggak usah sotoy. Ini ayam daging maksudnya sotoy ya. Ini ceritanya pelesetan sih ya. Nggak tahu lucu apa enggak ya, semoga lucu ya. Jadi jangan sotoy kalau mau jadi manusia. Artinya eh, manusia itu punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan. Tuhan ciptakan kita dengan spek yang sudah didesain dari sana seperti ini, dan masing-masing manusia saya yakin punya kelebihannya sendiri-sendiri. Misal
waktu itu saya buka contoh ya, misalnya waktu itu saya buka Elsaga itu saya ngerasa saya sotoy di urusan produksi. Padahal saya nol besar, dua nolnya urusan produksi masalah baju. Ngerti fashion sih mungkin ya, bikin desain dan seterusnya kita ngerti. Kayak gini desainnya semua bukan saya yang bikin, ada tim desainnya, tapi produksinya sendiri itu saya nol besar. Hanya berharap pokoknya waktu itu simple, di kalau mau bikin bisnis itu berarti ke Bandung aja ya kan. Ke Bandung, dapat yang paling murah, pesan selesai. Padahal bisnis fashion atau bisnis tekstil itu nggak semudah itu. Saya baru tahu belakangan juga. Ini salah satu alasan juga kenapa akhirnya saya bikin podcast. Di Bandung itu, mohon maaf kalau ada yang uh, mungkin terlibat di industri fashion di Bandung ya, atau bikin baju di Bandung, atau mungkin kalau ada yang pernah bikin di Bandung pasti ngerasain nih, yang mau saya share. Di Bandung itu lead time-nya sama sekali nggak bisa keukur. Mending kalau kita pesan sebulan gitu ya, misalnya delay-nya hitungan minggu. Ini hitungnya delay-nya bisa hitungan bulan. Belum dari kualitas pembuatannya. Jadi nggak usah sotoy ya. Teman-teman harus benar-benar paham, benar-benar tahu kita itu lebihnya di mana sih. Kayak saya lately sebenarnya saya baru tahu ternyata saya lumayan juga loh kalau suruh jualan gitu. Karena ternyata kalau dari dulu kan operation ya. Ternyata operation itu kan handle people juga kan, handle driver dan handle customer juga. Dari satu sisi kalau operationnya fail pasti customer nggak akan reorder kan untuk pakai kita lagi. Jadi itu sebenarnya sudah jualan. Tanpa saya sadari sebenarnya saya sudah melakukan jualan dari 10 tahun yang lalu. Tapi baru saya sadar belakangnya bahwa saya itu jagonya sebenarnya jualan. Nah, urusan produksi saya nggak tahu. Cari partner yang tahu. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau bisnis harus benar-benar paham. Saya jagonya di mana, saya kurangi di mana. Nah, cari orang yang bisa mengisi kekurangan saya. Oke, itu kalau mau bisnisnya mau running fast dan bisa sustain. Jadi sotoy hanya untuk ayam dan daging ya. Manusia jangan sotoy. Yang ketiga, nah ini juga yang saya pelajari ketika bikin Elsaga, yaitu ketika kita bikin produk yang gua banget, ya customer-nya lo doang. Ini passion gua, Cak. Ini tuh gue banget produknya. Gue tuh, wah ini pokoknya kemauan gue lah dari dulu, cita-cita gue. Oke, paham. Ya nggak apa-apa sih, kalau mau jualan silakan. Tapi artinya kalau yang suka lu doang, ya customer yang mau beli, ya lu doang. Gitu. Nah, kalau jualan nggak bisa seperti itu. Kalau jualan itu artinya kita harus juga lihat kembali lagi demand. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya bagaimana cara kita mixin antara passion gitu ya, kalau orang-orang bilang sekarang passion, atau preferensi kita pribadi dengan kemauan pasar gitu. Itu harus beririsan istilahnya. Nggak melulu kita ikut pasar, karena kalau ikut pasar sepenuhnya ya nggak ada juntrungannya. Nggak, pasti berubah terus, tapi harus selalu beririsan. Nah, ini yang terakhir. Motonya Pak Dani juga nih. Collapse or collapse. Jadi zaman sekarang itu sudah bukan waktunya kita melihat orang lain sebagai saingan. Ya, sudah bukan waktunya melihat orang lain sebagai saingan. Kita melihat orang lain atau bahkan kompetitor kita sebagai substitutor bahasa saya. Jadi apa kira-kira yang bisa kita kolaborasikan atau apa hal yang kira-kira bisa kita manfaatkan dari lingkungan sekitar kita. Nah, kalau teman-teman mindsetnya masih saingan terus, gitu ya, lambat laun pasti akan kelindes. Terutama teman-teman yang berkutat di dunia service, gitu ya.
jasa, jasa itu yang nomor satu adalah koneksi. Ya. Koneksi di training misalnya, Pak Dhani nanti mungkin bisa nambahin. Di training kan saya misalnya, nggak mungkin saya bisa sales juga, ya saya bisa ngajar HRD juga, saya bisa ngajar operation, nggak mungkin dong. Masing-masing orang ada specialty-nya masing-masing. Masing-masing trainer punya masterpiece sendiri yang jadi jualannya dia. Nah, yang bisnis training ini adalah orang yang bisa menyatukan nih orang-orang yang punya dari beberapa keahlian tadi gitu. Nah, akhirnya kan kolaborasi kan. Nah, kolaborasi. Kalau si pebisnis training atau orang yang bergerak di bidang jasa tadi nganggap trainer itu sebagai saingan, ya si perusahaan dia nggak akan berkembang. Kalau kita bisa kolaborasi sama dia, dia dapat keuntungan bisa dijualin sama kita juga bisa berkembang dari sisi level of services kita. Yang tadinya misalnya kita tidak buka kelas untuk sales gitu ya, karena kita sudah kerjasama dengan orang yang jago di sales, akhirnya kita bisa buka public training misalnya khusus untuk sales. Jadi lesson learned terakhirnya adalah untuk bisnis El Saga, collapse or collapse. Oke, Mas Agis, by the way ini saya lihat tinggal 3 menit. Kalau sudah mau cut, tolong di info ya, Mas Agis ya. Siap, Mas, siap. Yap. Nah, ini Career Care ya, bisnis ketiga saya yang sekarang alhamdulillah masih jalan. Karena masih jalan, jadi mungkin yang saya bold and underline dari Career Care sendiri ada 2 hal saja, teman-teman, yang saya bisa share kali ini. Yang pertama adalah start it or regret it. Either teman-teman mau mulai atau ditunda, akhirnya sampai sudah tidak memungkinkan lagi untuk dimulai, sudah habis waktunya dan teman-teman menyesal. Kalau di sini ada yang suka sama Panji Pragiwaksono, saya salah satu fans juga, hampir tiap hari selalu pantengin YouTube-nya Panji, dari dulu sudah pantengin juga. Dia pernah bilang, kalau kalian punya mimpi, kalau teman-teman punya mimpi, usaha semaksimal mungkin, kejar mimpi itu sampai itu terwujud. Karena kalau enggak, nanti di hari tua, mimpi itu akan bangkit lagi berupa penyesalan. Saya ulangi ya, kalau teman-teman punya mimpi, punya cita-cita, kejar itu, wujudkan itu, mampu teman-teman. Sampai titik darah penghabisan, kalau bisa. Karena kalau enggak, dia akan muncul kembali di masa tua nanti dalam wujud penyesalan. Dan itu sangat-sangat nggak enak. Jadi, salah satunya kenapa akhirnya saya bikin Career Care, karena memang sudah dari dulu ya, selain sales. Oke, tadi kita sampai di yang pertama ya, start it or regret it. Jadi teman-teman kalau pengalaman saya ya, ever since saya dengar kalimat itu, jadi saya nggak terlalu pikir panjang gitu. Yang penting kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu akan jadi apa kalau kita nggak mulai. Planning boleh, planning pasti harus, kita nggak boleh apa ya, sembrono gitu ya jadi orang. Tapi kalau terlalu banyak planning, kadang-kadang juga action-nya nggak jalan-jalan gitu. Secukupnya aja, sewajarnya aja. Kalau kita lihat ada peluang kita, dan ini memang cita-cita kita dari lama gitu ya, impian kita dari lama untuk bikin suatu bisnis misalnya, mulai aja dulu. Dan mulai itu nggak harus dari sesuatu yang besar. Kayak tadi saya bilang, kalau misalnya mau punya misalnya nih kalau mau punya toko jam tadi kan ya, coba aja jualan jam dulu, reseller gitu ke orang. Misal lagi kalau misalnya mau punya perusahaan training yang gede kayak punya Pak Dhani misalnya, coba aja dulu ikut Pak Dhani misalnya. Pak Dhani, saya mau belajar dong gimana sih bikin perusahaan training yang bagus tuh. Oh ternyata skills yang harus dimiliki itu
apa namanya, harus punya koneksi misalnya, oh kita nggak harus jago training, tapi kita harus jago jualan misalnya gitu. Atau misalnya pengen buka kafe, bisa belajar dari Mas Delvi, ya kan. Gimana sih caranya sampai bisa punya kafe kayak gitu, sebagus itu Mas, gitu. Eee, walaupun sedikit kita istilahnya, "Oh kan Mas kalau ngikut gitu kita belum buka bisnis." Dari sudut pandang bisnisnya memang iya, tapi dari sudut pandang action-nya, kita sudah melangkah, teman-teman. Jadi paling tidak cuma ada di angan-angan doang gitu, tidak cuma ada di angan-angan doang. Gue pengen doang, tapi sudah action. Gue pengen, gue action gitu. Jadi actionnya yang diperbanyak itu actionnya. Karena kalau kita mau bikin sesuatu, ini juga satu yang saya copy dari Panji. Kalau mau bikin sesuatu itu karya pertama itu nggak usah takut jelek, karena udah pasti jelek, iya kan? Namanya juga karya pertama kan. Kita dulu SD menggambar, belajar nulis kan nggak langsung jago gitu kan. Belajar menggambar kan pasti gambar gunung dulu ya kan, gambar gunung 2, ada matahari, buku kecil-kecil ya kan, gambar sawah, jalan dan seterusnya. Kalau nggak gambar sih sampai kapanpun begitu aja gambarnya sih, nggak berubah-berubah ya. Tapi karya pertama itu pasti jelek. Nah, semua butuh proses teman-teman. Jadi semua butuh proses. Jadi kalau kita nggak mulai, eh, tujuan yang akan kita capai itu nggak akan pernah nggak akan pernah nggak akan pernah sampai istilahnya. Apa sih bahasa patahnya yang keren tuh? Seribu langkah, seribu langkah apa gitu dimulai dengan satu langkah. Nggak keren lah gitu. Pokoknya eh, harus dimulai. Start it or you will regret it. Yang kedua, nah ini juga saya dapat kenapa saya sebutin ini karena kalau tadi teman-teman ingat di awal saya sempat jelasin waktu dari kan karir kan ini ceritanya setelah dari RPX kan ya, saya keluar dari RPX, sebenarnya belum keluar pun sudah aktivitasnya sudah berjalan ya. Waktu itu sempat bikin event, waktu itu masih di RPX, ada konflik of interest, walaupun sebenarnya secara bisnis tidak ada konflik of interest, tapi lately ada permintaan dari manajemen bahwa harus fokus, jadi nggak boleh punya sampingan apapun gitu karyawan di sana. Jadi ya sudah saya milih untuk keluar, eee, tapi waktu itu saya kategorinya nekat, saya bilang. Kenapa nekat? Karena nggak punya perhitungan mateng. Artinya ketika kita mau coba running bisnis gitu ya, running bisnis gini, eee, kalau bahasanya Gary Vaynerchuk gitu ya, memang ada tipikal orang-orang yang bahasa kasarnya dia mau eat shit, dia mau dia willing to downgrade his life sampai ke level yang paling rendah sekalipun. His life and his family's life gitu. Tapi mostly orang-orang kita yang saya lihat ketika start bisnis mereka nggak mau kehilangan standar yang sudah mereka bangun ini. Ya, mereka nggak mau kehilangan standar yang sudah mereka bangun. Nah, akhirnya kalau mau kayak gitu satu-satunya cara adalah sebelum kita melangkah gitu ya, perhitungannya harus matang dulu. Jadi makanya saya bilang berani boleh, nekat jangan. Mau bisnis sekarang nih, oke, boleh. Mau resign, oke, boleh silahkan. Yakin kalau bisnisnya nggak running 1 tahun ke depan masih bisa makan? Yakin nggak? Nah gitu. Eh, Kebetulan waktu itu karena saya belum punya banyak banyak perhitungan gitu ya, istilahnya waktu itu hanya based on emotion aja. Akhirnya sikat, pokoknya bismillah, modal bismillah gitu ya istilahnya. Walhasil 4 bulan jalan, tidak kunjung menghasilkan sesuatu gitu ya, ada tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya waktu itu temen lagi bikin startup, makanya saya tadi masuk ke Orex Connect itu. Jadi Orex Connect di sana saya GM, diminta jadi GM HR, tapi di sana pun akhirnya hanya
hanya sebulan doang gitu, karena ketika kerja di sana kok yon dilalah gitu ya, itu makanya kalau ada yang bilang Tuhan Maha Guyon tuh saya percaya banget, karena biasanya gitu ya, ini ketika kita sudah komit terhadap sesuatu, cobaannya ada aja. Misalnya teman-teman lagi mau pengen bisnis gitu ya, cobaannya adalah ditawarin kerjaan yang biasanya diincar dari dulu tapi gak dapat-dapat, tapi ketika kita mau bisnis malah kerjaannya nongol gitu. Atau sebaliknya, ketika kita eh, mau fokus, mau misalnya lagi dua-duanya gitu jalan gitu ya, gue mau kejar karir aja deh, bisnisnya lagi gede-gedenya gitu. Nah itu cobaan kayak gitu tuh akan selalu ada terus. Nah waktu itu saya ngalamin tuh di Orex tuh. Eh, dalam sebulan 2 minggu off, 2 minggu 2 minggu ngantor, karena 2 minggunya yang off itu banyak kegiatan di luar, harus banyak speaking di luar. Akhirnya nggak bisa fokus di kantor. Akhirnya sebulan doang, habis itu saya putuskan oke, memang nggak bisa kalau setengah-setengah, harus memang benar-benar fokus. Nah, biar biar nggak kayak saya gitu ya teman-teman ya, biar nggak bisnis masuk kerja lagi, bisnis lagi, kerja lagi, bisnis. Nah, biar nggak kayak gitu, dipastikan benar-benar perhitungannya matang. Ya, jadi berani boleh, nekat jangan. Oke. Nah, ini yang terakhir. 2 slide terakhir. Ini saya bilangnya still learning karena memang masih jalan sampai sekarang. Ini perusahaan yang sekarang masih berjalan. Ini perusahaan kedua saya yang running sekarang. Ada 4 poin yang saya highlight dari kurang lebih selama setahun ini berjalan. Jadi 27 Maret kemarin, 27 Maret 2019 Qualitas kami dirikan, saya dengan partner saya. Sudah setahun. Kira-kira ada 4 poin yang saya bisa sharing ke teman-teman. Yang pertama adalah never put your eggs in one bucket. Ini quotes dari Buffett. Sebenarnya dari Warren Buffett sih. Kalau Warren Buffett quotes-nya don't put. Nah, saya ganti doang. Don't-nya jadi never. Jadi saya urun kata lah paling enggak ya. Jadi never put your eggs in one bucket. Ketika teman-teman sudah terjun di dunia bisnis, sebisa mungkin jangan mengandalkan pemasukan gitu ya, atau jangan mengandalkan income hanya dari satu bisnis saja, karena akibatnya sangat fatal. Nggak usah saya sebutkan detail, pandemi ini adalah salah satu contoh nyata gitu. Orang yang hanya berpegang sama satu bisnis, hanya satu kegiatan saja gitu ya, dia fokusin ke situ, dan terimpact sekarang, pasti akan kerasa banget. Nah, kenapa saya bilang, saya point out ini, karena ya alhamdulillah berkat ini juga gitu, masih bisa running bisnis. Karir-karirnya stop. Sebenarnya Maret kemarin ada 2 kegiatan yang harus kami selenggarakan. Sudah ada 2 event yang sudah deal dengan speakernya, sponsornya juga sudah masuk proposal dan seterusnya. Tapi karena pandemi harus stop. What happen if I just rely on career care? Saya pun akan finish juga pastinya. But alhamdulillah, karena alhamdulillah masih ada bucket lain yang saya taruh X-nya, akhirnya masih bisa survive. Nah, kualitasnya alhamdulillah running cukup well, bahkan di tengah pandemi 2 bulan terakhir revenue-nya sudah rekor, bahkan bisa 2 kali lipat bukan 2 kali lipat. Di bulan Februari kemarin kita reach di angka 200 juta per bulan. Di bulan April ini belum tutup buku sudah hampir 2 kali lipat. Jadi alhamdulillah, berkat nanti strateginya saya sampaikan juga nanti di poin ketiga.
Tapi intinya teman-teman, ini prinsipnya analoginya sama seperti kaki meja. Kaki meja yang kakinya hanya satu, pasti akan lebih mudah untuk dipatahkan, untuk ditumbangkan daripada kaki meja yang punya 4 kaki. Nah, kalau punya 4 kaki, satu tumbang masih ada 3, tumbang satu lagi masih ada 2 dan seterusnya. Oke. Loh, Cak, kan lu bilang tadi manusia terbatas capability-nya. Betul, capability vertikalnya terbatas nih. Misalnya jago sales gitu. Saya contohnya yang sederhana aja. Ada orang jago sales, kan jagonya jago sales. Tapi salesnya sales apa kan bisa apa aja sebenarnya. Kalau lu memang jago, selama produknya lu yakin kan lu bisa jual produk apa aja sebenarnya. Gitu. Jadi secara vertikal skill-nya sempit, hanya 1-2 bidang yang kita kuasai, tapi secara horizontal industrinya kita bisa kemana-mana teman-teman. Gitu. Jadi ya kan sales tadi misalnya, ya kan bisa jualan baju, bisa jualan training, bisa jual anything yang terpikir di kita ada potensinya, kita bisa jual. Apalagi kalau kita ngomong bisnis, sebenarnya kalau kalau teman-teman follow Dokter Tirta, eee, di lingkungan orang-orang bisnis yang real ya, yang bisnis-bisnis real itu mereka nggak percaya passion. Karena kalau orang yang selalu melulu ngomongin soal passion, nggak ada yang mau ngangkutin sampah, ya kan. Jadi as long as making money, that's business. Ada yang pernah coba ngulik-ngulik seberapa banyak kita bisa dapat dari bisnis odong-odong nggak? Nah, kalau teman-teman penasaran coba nanti habis ini bisa googling-googling di YouTube atau di Google, coba cari tahu uang yang kita bisa hasilkan dari bisnis odong-odong. Bisnisnya receh banget ya, bisnisnya receh banget, nggak mutu ya bisa dibilang ya, nggak keren sama sekali, but making money, real money. Nggak percaya? Habis ini coba share, nanti panjang nanti takutnya kalau saya share di sini. Tapi itu, banyak peluang yang kita bisa garap. Jangan terpaku dengan satu hal aja. Loh loh, Cak, kan nanti nggak fokus. Ya kan ada step-stepnya dong, Sueb, ya kan? Nggak semuanya dikerjain dalam satu hal juga, gitu. Kan saya nggak bangun karir care sama kualitas bareng-bareng, kan tidak toh. Karir care sudah jalan, habis itu baru kualitas gitu kan. Ini mungkin nanti ini kan karena sekarang sudah mulai running ya, eee, dalam, lagi siapin brand baru juga sekarang untuk dirilis, tapi harus stop karena pandemi ini, tapi sedang. Nah, maksudnya, eee, ada waktunya ya, ada waktunya, ada step-stepnya, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngerambah ke hal yang lain. Karena itu tadi, once you just rely on one bucket, when the bucket is, bocor sih apa sih Miss bocornya? Leak ya, leak terjemahin namanya. Leak atau, loss gitu ya bucket-nya, you finish. Oke. Nah itu kan salah satu alasan kenapa, para konglomerat-konglomerat itu punya grup-grup gede yang bisnisnya dari ujung sampai ujung nyambung semua. Karena itu tadi, kita nggak bisa rely on satu bidang saja. Oke, that's number one. Second-nya adalah, nah ini yang saya belajar juga, 3 bisnis sebelumnya semuanya saya running sendiri, dari awal. Pecel, eee, yang El Saga ya kan, termasuk yang Career Care juga. Career Care ini awalnya, tapi setelah itu saya dengan, join dengan partner, tapi karena timnya tidak selengkap yang kualitas sekarang, jalannya pun kelihatan, teman-teman. Perkembangannya pun kelihatan banget. Gedenya Career Care sama gedenya kualitas walaupun lebih tua Career Care, jauh banget karena ya tadi, saya nggak bangun super tim di Career Care ini. Karena, ya karena keterbatasan pasti ya, tapi kita bisa bedain gitu ketika kita bangun tim untuk running our
or vision gitu ya, impact-nya akan jauh lebih lebih kerasa daripada kita semua kita kerjain sendiri. Ada masanya semua kita kerjain sendiri agar kita bisa tahu bisnisnya, tapi ada masanya kita juga step up untuk bisa percaya ke orang, delegasi ke orang agar bisnis ini bisa berkembang, kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategis lagi. Dalam hal ini kalau kita sebagai pemilik bisnis yaitu ya ngembangin bisnis, jualan tentunya. Bayangin kalau saya sampai sekarang masih packing-packing di pabrik gitu ya, bikin Excel, yang order siapa, ngerekap gitu. Mungkin nggak akan running seperti sekarang Qualitage gitu. Akan keluar cost pasti, tapi saya sih nggak ngomong cost ya. I take that as a investment karena once kita ubah mindsetnya dan kita apa namanya ya kita investasi gitu ya, investasi itu berarti kita nggak akan pelit gitu untuk spend money lebih untuk bangun super team tadi. Memang agak berat di awal-awal karena apa ya namanya juga modal sendiri, ini bootstrap ya teman-teman ya, tidak ada angel investor dari manapun. By the way itu bukan angel sebenarnya ya. Sorry bukan Mbak Angel ya. Maksud saya bukan berarti Mbak Angel, maksudnya kan namanya kan angel investor itu sebenarnya kan ngutang-ngutang juga intinya kan ya, ngutang-ngutang juga, bunga-bunga juga gitu. Jadi kualitas ini bootstrap, pribadi running saya sama partner doang, tapi alhamdulillah sampai setahun ini masih tetap bisa running dan sudah mulai profit. Oke. Nah, ini salah satu yang mungkin ada yang bertentangan gitu, tapi saya coba sharing aja, karena sebelum pandemi ini, tahun kemarin lah ya, saya sebutnya tahun kemarin, running-nya Kualitas juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat teman-teman. Istilahnya secara revenue-nya juga nggak terlalu bagus, apalagi kita sangat masih bergantung jualannya custom ya, custom jersey-nya itu yang paling paling revenue stream-nya paling gede di situ. Sekitar 90-95% kita bergantung di custom jersey, yang sebenarnya harusnya kita punya visi produk-produk kita sendiri yang kita mau jual gitu ya. Tapi karena kekeh gitu ya, kekeh dengan mau jadi beda ya, tapi tanpa melihat market, akhirnya perkembangannya sangat-sangat lambat. Walhasil kita coba rubah strategi di tahun ini. Kita coba bikin produk-produk yang tadi beririsan, artinya secara brand identity-nya nggak kehilangan ya, kualitasnya tetap uniknya, kualitas tetap ada, tapi tanpa menghilangkan keinginannya pasar gitu. Misalnya kalau di industri perjersian duniawi, itu rata-rata pasti kan banyak yang polos-polos kan ya. Tapi biar agak beda, kita kombinasiin. Jadi ada yang uniknya sedikit, polosnya yang lebih banyak. Kalau sebelumnya tahun kemarin tuh kebalikannya, kita bikin bener-bener nyentrong lah gitu, norak lah istilahnya gitu. Nah kayak kayak yang ada di slide tuh, ada jersey lari namanya, whatever just run, itu kayak gitu. Nah sekarang kita coba ubah pendekatannya. Kemarin juga waktu waktu uh, waktu Kobe Bryant ya, Kobe Bryant pass away, meninggal dunia kemarin, kita coba riding the wave juga. Kita coba tarik ambil pasar, rilis desain khusus untuk Kobe Bryant, jersey khusus untuk Kobe Bryant. Walhasil lumayan pemasukannya di online ya, untuk produk kita sendiri itu cukup berimpact. Nah, yang paling kerasa adalah sekarang ini teman-teman. So makanya saya sih encourage ke teman-teman, if you see the wave coming,
get ready to riding it. If you see the wave coming, get ready to riding it. Karena orang-orang di luar sana setengah mati nyiptain wave itu, nyiptain hype itu setengah mati. Nah, kita ini wave-nya sudah ada, tinggal kita berseluncur aja di situ gitu. Kok nggak mau? Nah, itu agak heran aja sih saya. Makanya kemarin kenapa, by the way, dari sisi apa ya, penjualan ya, dari sisi strategi yang berkaitan langsung dengan poin nomor 3 ini adalah keputusan kami untuk akhirnya berjualan masker. Ya, awal-awal memang ada konflik ya. Saya sampaikan juga ada konflik batin lah ya. Orang-orang kok butuh, kok kita malah cari untung ya. Tapi sebenarnya di balik itu justru kita mindsetnya saya rubah gitu. Karena sebelumnya orang-orang cari masker sensi itu setengah mati, susah dapatnya. Kalau mau beli pun mahal setengah mati dan harus minimum order. Nah, kami masuk kasih solusi ke orang-orang. Waktu itu masker kain belum se-booming sekarang ya, tapi kita sudah bikin masker kain langsung 3 lapis. Kita kalau waktu itu pikirannya hanya bisnis, pasti kalau langsung bikin minimum order kayak misalnya toko sebelah ya, perusahaan garment gede di Solo ya, saya nggak usah sebutin. Pokoknya depannya Sri, belakangnya Tex gitu ya, itu perusahaannya. Oh, itu sebutin ya, oh ya. Mereka minimum ordernya 1.000 piece. Kalau kita mau ngomong-ngomong bisnis ya pasti saya akan put minimum order, tapi karena memang ada tujuan sosialnya, kami ingin membantu masyarakat apa namanya, mendapatkan, mempunyai akses masker murah yang berkualitas bagus tanpa harus beli mahal gitu ya. Akhirnya kami luncurkan masker kain waktu itu. No minimum order, beli satu pun kami layani. Dan alhamdulillah sampai sekarang hasilnya kerasa banget, kelihatan banget. Pak Dani ada di grup tuh, Pak Dani ada di grup company, kebetulan beliau juga apa, bantu-bantu gitu ya, bantu-bantu jualan juga, apa namanya, bantu apa, kasih referensi lah ya, bantu kasih referensi. Pak Dani tahu tuh angkanya per hari ini berapa. Jadi salah satu hal yang bisa juga, bukan yang bisa ya, yang harus teman-teman praktekkan gitu ya, ketika bangun bisnis gitu ya, keep harus selalu update dengan tren yang lagi ada sekarang. Nggak boleh tutup mata dengan apa yang lagi yang sedang terjadi sekarang. Bukan berarti seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti kita harus selalu ngikutin tren gitu ya, tapi eh, kita juga harus bisa adjust gitu. Bayangin kalau saya mau ikutin tren, saya pasti bikin masker sensi, masker medis. Tapi tidak, kami sadar diri, kami bukan brand untuk medis, tapi ada kebutuhan masker nih. Ya, kita ketemu di tengah-tengah. Oke, kita bikin masker tanpa menghilangkan identitasnya kualitas, masker sporty gitu ya. Tapi apa namanya, desainnya sporty, tapi dengan produk yang memang lagi diminati banget oleh pasar sekarang. Oke, jadi itu poin nomor 3-nya, just riding the wave. Ini juga berhasil banget. Saya masih ingat dulu pernah sharing ke Mas Rambo ini tahun lalu, kalau teman-teman mau sosmednya atau LinkedIn-nya hype. Ini salah satu tips juga. Misalnya lagi ada isu yang hot apa nih gitu ya, bikin aja tulisan tentang itu. Impresinya pasti jauh lebih tinggi daripada nggak ada apa-apa terus tiba-tiba teman bikin topik sendiri. Gitu. Ini berlaku, riding the wave ini berlaku di semua lini, di semua aspek kalau teman-teman pengen getting attention. Yang terakhir, nah ini kunci banget sih ya, kunci banget yang teman-teman harus benar-benar pahami ketika ingin mulai berbisnis ya. Be persistent,
be consistent, and just enjoy the process. Karena Roma tidak dibangun dalam satu malam, teman-teman, ya. Indomie tidak bisa langsung dimakan tanpa dimasak. Kecuali kalau mau dikemas-kemas ya, ya boleh. Ya tapi dikemas-kemas kan juga ada proses yang mengkemasnya, ya, nggak bisa langsung dimakan kan. Jadi nggak ada hal yang instan di dunia ini. Semuanya butuh proses, semuanya. Makanya saya paling paling sebel tuh kalau ada bikin training gitu ya. Cara cepat, nah itu. Cara cepat apapun. Dari judulnya aja udah salah udah. Dari judulnya menurut saya gitu ya, udah salah. Yang dikejar cepatnya, bukan bisanya. Jadi kalau teman-teman mau ahli di suatu bidang, mau sukses, mau kelihatan hasilnya, ya sabar aja. Semuanya ada prosesnya. Tetap terus gigih ya, persisten tuh gigih ya. Persisten terus doing what you're doing. Ya. Konsisten ya, jangan sampai jangan sampai belok-belok. Kalau saya kasih analogi, misalnya teman-teman di awal sudah deal gitu ya, sudah berkomitmen untuk oke, saya mau yuk kita bareng-bareng yuk kita ke Surabaya ya besok ya, oke. Dijelaskan timnya lewat surat, nanti kita lewat tol ya, kita lewat Pantura aja deh biar gampang. Nah, along the way pasti jalannya akan berubah. Bisa jadi nggak nanti teman-teman nggak lewat Pantura, sampai Tegal harus muter ke bawah misalnya, nanti lewat Jogja baru naik lagi ke atas. Dalam bisnis nggak masalah, fleksibilitas itu harus. Tapi dari sisi caranya, tujuannya nggak boleh berubah. Surabayanya nggak boleh berubah. Tujuan Surabayanya nggak boleh berubah, tapi lewat mananya boleh banget kalau mau di-adjust gitu. Nah, makanya konsisten itu penting. Tetap biasanya suka ada godaan tuh kanan kiri ya. Cobain itu ya, cobain ini ya. Nah, tetap tujuannya tetap harus dipegang, tapi agak belok-belok sedikit ya. Jalannya itu nggak masalah. And then paling terakhir ya itu enjoy aja prosesnya. Saya sih sudah mulai ini uh, salah satu mungkin bukan coach ya, beliau guru online saya. Guru online karena nggak pernah ketemu, yang sering ikut apa namanya acaranya hanya adik-adik saya tuh. Kalau teman-teman tahu Cak Nun ya, saya senang banget ikutin Cak Nun. Saya jamaah online-nya Cak Nun. Beliau pernah bilang nggak usah khawatir masalah rezeki. Jadi karena rezeki itu sudah diatur, wis pokoknya metu itu pokoknya keluar, ketok macul-macul. Ketok macul-macul itu bahasa kasar, itu analogi ya, bahasa artinya adalah pokoknya teman-teman kelihatan usaha aja. Misalnya jualan, nggak usah pikir itu laku apa enggak, udah ada konten, di-share aja udah, di-share di WhatsApp, share sehari sekali, oh besok mungkin ditambah sehari 2 kali, oh kayaknya kurang deh, ditambah lagi sehari 3 kali, kayaknya WhatsApp doang nggak cukup deh, ditambah ke eh, apa namanya IG misalnya, gitu. IG doang nggak cukup ditambah ke IG dan seterusnya. Jadi lebih enak fokus ke ikhtiarnya, lebih enak fokus ke usahanya daripada fokus ke hasilnya. Kalau fokus ke hasilnya, tahun ini harus 1 M ya. Nah, biasanya stres sendiri tuh, suka stres sendiri kalau pengalaman saya. Karena yang dikejar adalah hasilnya. Sedangkan yang harusnya dimonitor dengan ketat yaitu ikhtiarnya tidak dilakukan. Hasil ini mengikuti keniscayaan aja dari semua ikhtiar yang sudah kita upayakan. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman. Just enjoy the process. Fokus ke usahanya. Usahanya nggak boleh lebih lebih kurang, usahanya harus lebih 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 baik daripada besok, harus lebih baik daripada hari ini. Begitu seterusnya. Kelihatan kok. Tahun kemarin itu sengaja saya nggak terlalu fokus jualan banyak gitu ya, agak santai. Tahun ini Februari contohnya aja, udah mulai rame gitu ya. Itu Februari itu titik baliknya lah istilahnya gitu ya, karena ya tadi karena saya udah nerapin lebih banyak join join basket gitu sama temen-temen,
nggak jualan, join basket pakai baju kualitas gitu. Tiba-tiba ada yang deket nanya, mas bikin di mana? Oh, punya sendiri mas gitu. Mas mau dong saya bikin. Nah, bikin satu tim. Ada lagi bikin, akhirnya bikin buat 300 piece dan seterusnya. Ikhtiarnya yang diperbanyak. Nanti hasilnya akan datang sendiri. Biar nggak stres. Oke? Atau langsung aja gitu? Ini langsung aja kali ya. Boleh Mas Wasan, langsung aja boleh Mas. Oke. Saya kan punya bisnis di jasa event sama wedding organizer ya. Menurut Mas, menurut Om Cakto gitu ya. Beda rumah nih. Sorry. Ya gimana? Lanjut Mas. Wedding organizer ya. Ya, wedding sama event. Menurut Om Cakto gitu kan ya. Pemilihan vendor yang baik gitu menurut Mas Cakto seperti apa gitu. Karena kan yang namanya pemilihan vendor itu kita harus negotiation skill-nya kan. Nah, menurut Om Cakto gitu, si skill dari negotiation-nya apa aja gitu? Saya nggak punya pengalaman di wedding organizer ya Mas ya. Tapi saya coba jawab dari pandangan umum. Pandangan umum bagaimana memilih vendor. Kebetulan waktu di logistik, kerjaan saya juga itu 10 tahun. Jadi kan kalau ngelayanin customer kan nggak semuanya pakai truk kita kan, ada juga yang pakai truk vendor. Nah itu saya juga milih vendor. Yang pasti prinsip utamanya ketika memilih sesuatu apapun itu, semakin banyak pilihan semakin bagus. Artinya kita semakin punya banyak opsi untuk menentukan gitu ya. Nah, saran saya perbanyak dulu database vendornya Mas Fauzan. Catering misalnya. Catering itu walaupun kita sudah cocok sama satu, tadi ya prinsipnya tadi don't put all of your egg in one bucket. Jadi tetap harus punya backup. Ke catering harus punya 3 atau paling nggak 5 vendor yang memang mumpuni yang kita bisa pegang gitu. Jadi quantity matters. Semakin banyak pilihan opsi yang kita bisa pilih itu menentukan menentukan bargaining power kita. Nah, gitu dari kita sendiri. Kalau misalnya kita mau milih 2 kita mau milih catering tapi kita cuma punya 2 gitu ya, punya 2 pilihan. Mau nego tuh kita kadang-kadang agak ragu-ragu sendiri kan karena tinggal 2 nih kalau wah ini kalau gua nego dia cabut mampus gua kan gitu kan. Nah, kalau kita punya banyak pilihan pasti kalau kita punya pilihan itu lebih bagus. Yang kedua usahakan punya matriks Mas. Matriks itu artinya kita bisa mencocokkan pilihan vendor dengan kebutuhan customer. Ini salah satu yang saya belajar juga dari berkesinambungan itu ya. Betul. Yang saya belajar juga dari customer partner saya yang di Quality. Ini dulu saya ketemu dia waktu di Lazada, dia kebetulan jadi vendor untuk bikin jaket sama kaos untuk kurir ya. Nah, pendekatannya dia ke customer itu dia benar-benar bisa kasih option gitu. Artinya dia tahu gitu. Nggak semuanya dikasih yang paling mahal gitu. Tapi oke, mau nikah tanggal berapa Pak? Oh tanggal segitu. Budgetnya berapa Pak? Maaf kalau boleh tahu gitu. Misalnya gitu ya. Oh budgetnya sekian. Oke. Kalau untuk sekian kami ada pilihan gedung itu di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Bisa pakai kira-kira bisa pakai catering A, B, C dan D. Nah gitu. Jadi kalau kita nggak punya matriks pasti bingung tuh. Kalau kita punya matriks begitu langsung misalnya budget 100 juta. Nah, langsung ketaker tuh. 100 juta berarti pakai vendor Joyo Boyo misalnya gitu. Yang sudah masuk di matriks itu hanya akan ada 3 vendor yang harganya sesuai. Mungkin 2 itu Mas, tapi yang paling saya tekankan adalah masalah konektivitas tadi karena semakin banyak kita punya opsi,
semakin mudah kita untuk misalnya gitu, semakin mudah kita untuk harus ngekat gitu ya, ngekat vendornya. Karena kalau kita cuma punya opsi terbatas, ya akhirnya itu lagi gitu kan. Gitu kali Mas. Menjawab? Oke sih. Cuma saya sih masih rada trauma kalau masih banyak vendor yang rada kurang ini. Nah, kalau saya sih gini, gentleman agreement di awal juga harus clear. Artinya gini, kalau saya sih ketika saya trauma terhadap atau misalnya nggak cocok dengan seseorang gitu ya atau suatu perusahaan, saya sih alirannya tidak yang ngeblow up terus bikin namanya jelek dan seterusnya. Saya nggak gitu karena itu ya saya juga punya bisnis. Saya juga nggak mau kan bisnis saya digituin sama orang kan. Jadi saya nggak akan melakukan itu. Tapi saya sampaikan ke mereka bahwa Pak, mohon maaf, saya nggak happy dengan Bapak. Jadi next-nya kita nggak akan pakai Bapak lagi. Gitu. Jadi paling tidak kita kasih keputusan ke mereka. Dan yang paling penting sebenarnya sih, halo, ya. Satu hal yang kadang-kadang suka lupa dilakukan juga oleh kita yang manage vendor itu adalah upgrading our vendor. Upgrading our vendor itu gini. Misalnya kita tahu nih kita punya ada satu vendor yang secara culture gitu ya, secara culture cocok banget nih. Orangnya fleksibel, ramah gitu ya, dia mau nggak kaku banget. Intinya oke lah dengan itu oke banget. Tapi kita tahu bahwa kapasitas dia ini nggak gede. Nah, yang kayak gini yang harus kita bantuin agar nanti kapasitasnya bisa jadi membesar seperti yang kita mau. Misalnya dia nggak punya ilmu jualannya, nah, kita bantu sesekali kita kasih ilmu ke dia mengenai gimana cara jualan dan seterusnya. Jadi supporting supporting system kita ini kita juga harus peduli dan harus kita rawat bina juga gitu agar mereka bisa support kita secara maksimal. Yap. Oke, siap. Itu Mas Wasen. Ya, siap. Oke. Udah menjawab Terima ya. kasih. Siap, thank you. Yuk. Ada lagi? Ini ada di grup nih, Mas Egis. Halo. Yes. Ini Mbak Aurora nih. Salah nggak sih kalau saya nggak punya minat jadi entrepreneurs? I'm a fraud. Corporate slave. Jadi bangga dengan pekerjaannya saat ini. Sama sekali tidak. Karena tadi seperti yang saya bilang ya. Ya bayangin kalau semua orang jadi bisnis yang mau kerja siapa kan gitu. Maksudnya memang justru saya salut sama Mbak Au karena sudah Ini saya sekarang pindah ke Trish. Apa itu? Sudah memantapkan dirinya gitu bahwa oke, kayaknya memang bakat saya bukan di situ, lebih baik saya menekuni ini yang memang jadi bakat saya. Itu justru saya lebih setuju daripada yang masih galau bingung di mana, coba-coba. Nah, itu justru akan jauh lebih maksimal hasilnya kalau bisa mantap kayak Bu Au gini. Karena memang tadi entrepreneur business is not for everyone, itu yang harus saya akuin. Gitu ya. Saya encourage teman-teman untuk coba, tapi bukan berarti mungkin yang akan coba dari sini hanya 1-2% saja. Yang lainnya masih akan tetap dengan yang dilakukan sekarang. Which is okay, nggak ada masalah sama sekali gitu. Karena ya orang punya path-nya masing-masing, nggak bisa semuanya dulu suruh bisnis juga, ya nggak bisa dong. Tapi harus benar-benar tahu. Jangan sampai kita memutuskan sebelum mencoba, itu aja sih yang saya garis bawahi. Khawatirnya nanti nyesel gitu kalau belum nyoba.
ya kan? Kalau memang Mbak Wow, saya yakin sudah nyoba pasti, beberapa kali pasti sudah nyoba dan ngerasa kayaknya memang gua cocoknya di sini deh gitu, gawe aja deh gitu, saya berkarir aja deh gitu. So, sama sekali tidak ada masalah. Gitu Bu, Mbak Au. Terima kasih Cak Tuh. Sama-sama. Nextnya Mas. Ini bagaimana? Halo Mas Agis. Aurora kan udah ya. Dari Pak Prasetyo nih Pak. Sudah, Mas Egis. Bagaimana Oke. mengatasi penyakit angin-anginan dalam mengembangkan bisnis? Saya ingin menjadi entrepreneur peternakan, integrasi perkebunan, 3 tahun lampau down dan belum bangkit sampai sekarang gitu. Jadi mungkin ada sedikit. Halo Mas. Halo iya ya. Ini yang saya pelajari dari para teman-teman kita atau makanya kan mau rasis ya, tapi kita benar-benar memang harus belajar teman-teman dari teman-teman yang dari Tiongkok, dari Cina terkait hal bisnis. Ya. Terlepas apapun orang mau ngomong terhadap mereka, tapi mengenai ilmu bisnis nggak ada ras lain mungkin saya bisa bilang gitu ya, yang paling pas kita belajar selain ke mereka ya, sampai bahkan kalau di Muslim kan ada hadisnya itu suruh belajar dari Cina karena benar yang saya belajar dari mereka adalah bisnis itu harus ada 3 tipe. Jadi ada yang memang penghasilannya harian gitu ya, sifatnya harian, ada yang sifatnya monthly basis, ada yang modelnya apa harvest apa yang sawah itu apa itu namanya jadi lupa kita panen ada yang sifatnya model panen 3-4 bulan sekali itu dapat orang Cina itu gitu kalau kalau ngembangin bisnis tuh mereka selalu punya makanya kalau teman-teman lihat teman-teman Cina yang sudah kaya raya kayak gimana pun kayanya mereka bisnis mereka yang kelontong yang harian itu pasti nggak akan ditutup karena mereka startnya dari situ dan kalau yang gede ini kolaps, mereka masih punya bisa pegangan. Nah, buat Mas Pras, saran saya untuk yang apa bisnis perkebunannya ini kan sifatnya kan permanen ya. Ya. Stepnya sih kalau menurut saya, ini kalau saya kapasitas saya masih belum kalau untuk starting bisnis kalau langsung ke sana sih melangkahnya lumayan jauh sih Mas. Jadi saran saya better start karena kita untuk menumbuhkan apa ya menumbuhkan sense of business-nya itu kan perlu waktu. Nah kalau kita langsung ambil resiko gede ya memang high risk high return ya tapi kalau memang nggak jalan resikonya gede juga. Risiko untuk trauma dan tidak berbisnis kembali juga gede banget. Nah kalau saran saya sih cobain yang low risk dulu yang hasilnya relatif gampang untuk jual dan akhirnya bikin lagi untuk jualan atau bisnis. Nah, and then step by step coba masuk ke bisnis peternakan tadi. Atau ini kan bahasanya kan agak kompleks ya, Mas, Pak ya. Peternakan integralan. Kayaknya kok agak jelimet gitu bisnisnya ya. Nah, kira-kira apa nih ya apa namanya first step-nya yang bisa dilakukan sebelum benar-benar buka langsung peternakan sama perkebunannya ini gitu. Misal jangan langsung buka bisnisnya gitu. Pahami dulu pahami dulu konsep bisnisnya, pahami dulu lingkungannya gitu ya, bergaul dengan orang-orang yang sudah sukses di bidang itu dan seterusnya. Jadi pelan-pelan secara ilmu kita sudah siap dulu nih sebelum kita benar-benar melangkah ke sana. Mostly yang
yang nyoba bisnis yang kompleks dan gagal, biasanya yang saya tahu dan yang saya alami juga itu nggak kurang kurang cukup ilmu. Kurang cukup ilmu, sotoy, kayaknya udah cukup, mereka langsung hajar. Walhasil gagal. Gitu Mas Pras? Oke, thank you Mas. Kita lanjut ya ke Mas Aulia ya. Bagaimana cara menemukan partner yang pas untuk membangun super team? Ada Mas Aulia. Mas Aulia. By the way, saya sama Mas Aulia juga sama Mas Andre lagi sedang mengerjakan sesuatu. Saya belum bisa sharing, tapi beliau juga jadi salah satu calon co-foundernya KDCare nanti kalau ini berjalan dengan lancar. Susah-susah gampang, Mas. Susah-susah gampang ya, Mas Aulia ya. Kayak milih istri kali ya. Kalau milih partner yang pas itu. Halo? Ya, lanjut. Halo ya. Saya tadi sudah mention di awal, jadi kita benar-benar harus bisa mengidentifikasi kelebihan kekurangan kita di mana. Nah, partner yang kita pilih ini adalah partner yang bisa mengisi kekurangan kita. Misal di Qualitage misalnya, saya bisanya jualan, bisanya bikin brand, konsep, konten misalnya gitu ya, ngurusin digital marketingnya dan seterusnya. Cuma dari sisi produksi saya nggak jago. Nah, akhirnya saya berpartner dengan orang yang sudah 7 tahun berbisnis konveksi. Dia lihat kain tuh, lu fotoin kain aja dia tahu nih kain apa, seratnya apa dia benar-benar tahu. Oh, gramasinya apa dia udah tahu. Nah, kayak gitu milih partnernya. Dan satu lagi biasanya dalam bisnis itu kita harus memilih satu di antara 3 investasi, ya. Waktu, tenaga, atau uang. Jadi nggak ada yang satu orang yang bisa mencakup 3-tiganya itu jarang banget. Biasanya yang punya uang jarang mau kerja. Biasanya dia mau naruh modal doang, habis itu ya sesekali dia invest waktu untuk meeting gitu, untuk monitor, tapi jarang dia mau kerja. Sebaliknya, biasanya yang menyodorkan tuh running the business gitu ya, dia yang day to day-nya running, biasanya nggak punya duit kayak saya gitu ya. Akhirnya menawarkan diri, tenaga dan waktu yang dia tawarkan gitu. Nah, ini harus benar-benar bisa dipilah nih. Jadi nggak cuma kekurangan dari sisi skill dan knowledge, tapi dari sisi 3 ini juga harus benar-benar dipilah dan dipilih ya. Terakhir adalah kalau bisnis itu saya belajar dari teman saya juga, ini sekarang punya digital marketing agency cukup gede dengan Google dia. Kalau mau pilih cara partner bisnis, guru PPKN sama guru matematikanya harus sama. Saya ulangi, guru PPKN-nya sama guru matematikanya harus sama. Ini analogi, teman-teman kayaknya paham. Artinya secara hitung-hitungan juga dari awal sudah clear gitu ya. Dan dari sisi etika berbisnisnya kita juga harus sama. Jangan sampai yang sama cuma guru matematikanya doang, tapi guru PPKN-nya beda nih. Nah, biasanya kayak begini bisa di tengah jalan seringannya. Seperti itu, Mas Aulia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Mas Jody Kaur. Apakah seorang pebisnis harus punya passion sebagai pebisnis, atau passion itu bisa terbangun dengan sendirinya ketika kita memulai dari fokus di situ dulu? Yang kedua, jadi passion itu apa ya? Jadi kalau saya bilang passion, gimana ngertiinnya? Kalau saya better kalau misalnya kita lihat gitu, kita lihat ada peluang, ya ada peluang dan sekiranya cocok dengan skill dan background kita coba dulu aja. Gitu. Karena gini teman-teman, pengalaman saya gitu ya, ini saya cerita misalnya karir. Misalnya kita punya
punya passion gitu ya, punya passion. Atau nggak usah karir deh, kita coba cerita misalnya ada orang yang punya passion nyanyi gitu ya, nyanyi, ada yang senang nyanyi di sini mungkin ya. Passionnya nyanyi, dia senang nyanyi gitu ya. But bisa bernyanyi dan bisa hidup dari bernyanyi kan dua hal yang berbeda dong, ya kan? Nah, jadi normally orang-orang untuk eh, bisa hidup dari bernyanyi ini pasti ada hal yang lain yang dilakukan untuk bisa support si passionnya ini. Karena yang saya pahami adalah passion itu butuh waktu dan butuh investasi untuk awal-awal. Sebelum si passion bisa menghidupi dirinya sendiri dan akhirnya menghidupi kita duluan yang harus bisa yang bisa menghidupi si passionnya itu tadi. Jadi saya yakin tiap orang pasti punya mimpi masing-masing, tapi kan harus dipupuk mimpinya itu. Nah, beli pupuknya di mana kalau duitnya kagak ada, gitu kan? Jadi better startnya dari hal-hal yang memang ada peluang aja. Karena ya bisnis itu making money. Kalau nggak making money, buka yayasan aja bos. Gitu. Saya tuh boleh saya tambahin nggak sedikit? Boleh. Siap, Mbak Jogita. Lanjut. Jadi gini, saya itu kan memang sebenarnya adalah pekerja di sales and marketing, walaupun sebelumnya saya di operation dan lain-lain. Cuman saya tuh sempat berpikir, kalau saya selama ini kerja untuk orang, membesarin perusahaan orang lah gitu kasarnya ya, kenapa sih saya nggak start dari saya punya bisnis sendiri? Kebetulan saya tuh minat banget sama bisnis kopi, yang punya mimpi, ceritain mimpi kecil nih, punya kopi dengan nama sendiri lah gitu. Whatever it is, I make my own brand. Kami aminin, amin. Semoga. Nah, cuman di satu sisi saya ini adalah pekerja, bukan pebisnis. Even saya lahir dari keluarga yang berbisnis. Nah, saya kan punya passion nih sekarang. Kebetulan desain. Saya mau coba berbisnis. Oke. In the end. Nah, berarti kan passionnya udah ada, tapi sebenarnya jiwa saya itu pekerja loh. Nah, menurut Mas Cak tuh gimana? Satu aja. Nah, oke. Ya, Cak, oke. Sudah, ini risetnya memang karena mau bisnis, Pak, atau ada hal lain? Tadinya ada hal lain sih, di luar saya mau gitu. bisnis. Oke. Kalau tadi kita kembali ke prinsip awal gitu ya. Jangan sampai hanya coba-coba, Mbak. Kalau saran saya, artinya untuk menentukan Mbak Jogita cocok apa enggak, saya nggak bisa karena yang paling tahu adalah Mbak Jogita sendiri kan ya. Cocok apa enggak. Sebenarnya tadi sudah ketahuan, saya ini pekerja itu sudah agak clue tuh sebenarnya kan ya gitu ya. Nah, agak clue. Tapi kalau mau daripada penasaran gitu ya, daripada mati penasaran. Iya kan, mati penasaran nggak lucu ya, Mas? Nah, itu maksud gua. Gentayangan, cariin kopi orang-orang ya kan. Kopi kan nggak lucu kan gitu ya. Nggak jadi serem ya kan, jadi lucu malah. Saran saya start aja, tapi jangan spend too much on that. Artinya kita tasting the water aja dulu, Mbak. Kopi gitu ya, for example. Jangan langsung sewa ruko bikin coffee shop gitu. Iya. Jualan biji kopi aja dulu coba. Itu investasinya sangat murah lah ya, nggak terlalu mahal. Kita cari supplier biji kopi yang mumpuni. Mbak Jogita seneng ngopi? Tahu aroma kopi yang bagus, yang tidak, yang mana tahu nggak? Nggak tahu sih, cuman karena saya dulu pernah kerja di kapal api, jadi kan berpikirnya kenapa sih saya nggak make my own business gitu loh. Oke. Dan ini plan konkret ya. Dan find someone yang ngerti kopi, yang ngerti biji kopi, ya kan? Hire dia, nggak hire lah. Ajak dia as a partner gitu ya. Nanti mau model bagi hasil aja. Beli biji kopi and then package, lalu itu branding, lalu itu jual. Ini sangat sederhana. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena teman saya ada yang dulunya pekerja juga, dia pengen bisnis kopi, dia start dari ini. Dan sekarang sudah mulai, saya belum bisa bilang berjalan ya, tapi as a start untuk orang yang mau bisnis kopi, ini bisa dilakukan dulu. Karena
minim modal lah istilahnya, minim modal dan resikonya relatif kecil. Jadi cari kopi yang lagi happening apa sekarang, apa namanya, kopi apa saya kurang tahu karena saya nggak terlalu senang kopi. Cari orang yang ngerti tentang kopi, jadi biar nanti hasilnya produk yang dihasilkan itu juga berkualitas istilahnya. Di packaging, di branding, jual. Oke, siap. Thank you Om. Jawabannya. Oke. Guys, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau mau langsung bertanya silahkan. Atau mau sharing pengalaman selama ini jatuh bangunnya membangun bisnis, silahkan. Innovation, berapa? Oke. Oke, silahkan Ada guys. yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan teman-teman. Ya. Jadi menambahkan ya dari Bu Aini ya, dari Miss Aini. Jadi Ya. kalau kata Mas Restu kan ada satu etis tertentu ya yang memang kita harus belajar ya gitu. Yes. Tapi kata Miss Aini, saya keturunan etis tersebut tapi saya nggak bisa jualan katanya. Jadi saya pikir begini Mas. Ini menambahkan sebetulnya bukan karena etis, tapi karena didikan dari kecil gitu. Jadi untuk etis tertentu itu lahirnya di ruko. Maksudnya besarnya dia tuh sambil jaga toko Mas, betul kan? Sambil dia nemenin emaknya jaga toko, lama-lama dia jaga toko. Lama-lama dia punya sense untuk bangun bisnis gitu. Jadi memang kebiasaan dari kecil. Jadi edukasi sebetulnya ya. Memang yang kedua adalah bos saya juga seorang etnis Tionghoa ya. Yang saya belajar dari beliau itu adalah bisnis beliau itu adalah hidup dia gitu. Jadi his life is his business gitu Mas. Jadi nggak ada istilah gini. Senin sampai Jumat gue kerja, Sabtu Minggu gue libur gitu. Nggak gitu saya lihat sih. Almost every day doing business gitu. Dan menurut dia itu fun, senang gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi almost 24 jam itu hidupnya untuk bisnisnya. Oh, ini ada Bu Aini nih. Bu Aini kayaknya saya besar di apotek dan toko roti. Tapi kenapa saya lebih suka makanin rotinya? I have no idea. Background-nya pebisnis ternyata pebisnis. Ya, karena banyak Mas yang maksudnya sekeluarga misalnya 4 bersaudara. 4-3-nya berbisnis, jangankan saudaranya. Mak bapaknya itu bersaudara 8, semuanya bisnis kecuali mak bapaknya misalnya. Yang begitu juga ada. Jadi artinya memang ada faktor juga gitu ya. Ada faktor, tapi ya tadi kalau buat saya sih ya matters-nya adalah ketika kita bisa define ourselves gitu. Itu yang paling kunci sih. Artinya ada peran didikan dari lahir gitu ya. Tapi ya tadi ada contoh juga gitu. Sama-sama dididik, orang tuanya sama tapi hasilnya bisa beda gitu. Karena ya memang jalur takdirnya emang sudah beda gitu. Miss A misalnya. Iya. Chinese ya kan? Hidup di toko ya kan, di apotek juga kan, bisnis kagak, rotinya habis dimakanin sama dia ya kan, nah gitu. Jadi memang passionnya adalah memakan rotinya gitu, bukan bisnis rotinya kan, ada yang begitu juga. Mungkin passionnya dia adalah makan dan senang sharing, nah digabungin jadi vlogger makanan misalnya gitu kan, bisa juga banget loh gitu, saling sambil jadinya kan jadi bisnis juga akhirnya kan. Oke, gitu Mas. menarik menurut saya, menarik. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak, ini 9 menit terakhir ya. Setelah dari ini, maka kita akan close. Kalau ada pertanyaan, silahkan di WA ya. Ini Bu Jogita. Saya juga Cina India yang selalu ditanya kok nggak jualan kain atau apa, padahal keluarga juga pebisnis, tapi mungkin ketertarikan dan passion ya kembali lagi atau passionnya telat. Gimana nih Mas? Ya tadi selain keluarga, didikan, lingkungan itu juga mempengaruhi sih Mbak. Kalau kita sudah misalnya kita sudah komit pengen jadi pebisnis gitu ya, tapi sekeliling kita masih sering nongkrong sama teman-teman yang
banyak pekerja gitu ya. Dan teman-teman nongkrong ini kebetulan alpha semua, mereka influence-nya di kita gede banget. Nah, itu juga juga jadi pengaruh tuh. Artinya eh, bisa jadi keyakinan kita untuk komitmen kita untuk jadi pengusaha bisa jadi goyang gara-gara mereka ngeliatin orang, enak juga kayaknya ya udah jadi manajer gitu. Nah, sampai sekarang jangankan baju kita, saya pun sampai sekarang kalau ngeliatin Mbak Lina, by the way, Mbak Lina dari Jobset masih email tiap hari Mbak Lina ya kan. Mbak Lina, waduh posisinya VP Operation Logistik, aduh Surabaya lagi, aduh pulang kampung enak, aduh senior, aduh ini Wah, Cak tuh bagus temenan banget. juga sama Mbak Lina ya. Oh, Mbak Lina selalu dong, Bu Au, harus. Mbak Lina itu adalah backup plan kan, Mantap, mantap. gitu. Jadi Mbak Lina masih tetap temenan. Itu godaannya selalu ada pasti. Tapi ya tadi, eh, kalau saya sih, saya penasaran Mbak, karena berulang kali bisnis nggak ada hasilnya. Saya penasaran. Daripada saya mati penasaran kalau Mbak kita bilang tadi ya. Daripada saya mati penasaran, mending saya tekunin aja dulu ini. Sampai kelihatan hasilnya di mana nih kayaknya ujungnya gitu ya. Nah, baru nanti kita lihat habis itu saya mau ngapain. Oke, siap Om. Cuma nambahin aja karena kebetulan Yes. papi saya kan Cina, mami saya India. Mestinya kan biasanya orang jualan kain ya, Mm-mm. jualan daging gitu kan ya. Yes. Kebetulan satu anaknya kagak gitu. Oke, Ya. thank you Om. Nggak apa-apa, it's okay. Bukan aib itu, bukan aib ya. Itu ya dicengin biasa, dicengin lagi ngumpul, dicengin biasa. Tapi buat saya sih bukan aib karena ya jalan hidup orang mah beda-beda, nggak bisa Ya, disamain. back to my passion kan. Sebenarnya ketika I'm ready to start in business, ya I'm going to start. Yes. Ya. Dan Oke, nggak ada ya nggak pernah telat Mbak ya, nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai. Iya, betul. Oke, the last 6 minutes ada lagi? Ada lagi mungkin teman-teman, Mbak Angel. Bagaimana cara bangkit setelah banyak usaha yang dicoba gagal saya? Dari Jacqueline Natalia. Cara bangkitnya bagaimana? Oh iya, oke. Mbak Angel mau bertanya? Nggak, belum? Ini dari Belum. Mbak Belum ya, Jacqueline Natalia katanya. Oh, Jacqueline dulu ya. Ya. Jacqueline ya. Oke. Mbak Angel selalu on ya. Cara bangkit setelah banyak usaha yang dicoba gagal. Cara bangkitnya adalah taruh tangan di bawah, ya kan, pelan-pelan, dorong ke atas, kakinya. Gimana caranya bangkit adalah coba lagi sih, Mbak. Nggak ada cara lain gitu. Karena ya kayak saya, maksudnya kalau ini salah satu yang saya ilmu baru yang saya dapat juga. Kenapa kok orang-orang itu pada sekarang ini pada berebutan nyiptain hype, sepatu Kompas ya kan, yang brand lokal, Supreme dan lain-lain. Yang orang-orang beli itu sebenarnya bukan melulu produknya, tapi rasa penasarannya. Nah, itu yang saya coba sekarang, yang kalaupun selalu ada godaan kembali ke dunia kerja gitu, jadi misalnya jadi karyawan, yang saya selalu tanamkan adalah, gue masih penasaran nih, masa sih nggak berhasil? Orang lain bisa, masa gue nggak bisa sih? Gitu. Nah, kalau mindset itu sudah tertanam di dirinya Mbak Jacqueline, pasti akan ada keinginan untuk nyoba lagi. Karena nggak pernah dibilang, kalau saya sih bilangnya nggak gagal ya. Kalau Mbak Jacqueline sudah berhenti untuk mencoba lagi, sudah bisa dikatakan gagal. Tapi selama masih ada keinginan untuk mencoba lagi dan coba lagi, nggak bisa gagal sih kalau menurut saya. Oke. Dan pastinya ya untuk bangkit lagi itu perlu modal juga ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang rada-rada kita sedikit trauma ya. Gini, saya kasih tahu 3 menit terakhir ya. Saya bisnis 4 kali Mas, teman-teman ya, Mbak Angel dan semuanya lah ya yang lagi bisa tebak nggak saya keluar duit berapa? Wah. 4 kali bisnis bisa tebak nggak saya keluar duit berapa? Bisa, saya jawab ya. Jawabannya hampir Mas. Enggak. Itu sudah yang tadi. Enggak. Saya keluar duit 0 rupiah. Percaya atau tidak, saya nggak keluar duit
sepeser pun teman-teman. Tuh, misalnya udah tahu. Saya sudah sering sharing soalnya. Nah, termasuk bisnis yang terakhir juga, kualitas ini ratusan juta investment keluar, tapi sepeser pun saya nggak keluar. Bayangin. Jadi kalau teman-teman bilang modal, enggak sih, keinginan. Seberapa kuat keinginan teman-teman untuk mewujudkan mimpi itu. Nanti kalau ada waktu kapan-kapan saya cerita lagi khusus mengenai kualitas. Tapi selama ini saya nggak pernah. Dan itu bukan ngutang ya. Yang pertama modal juga pure diinvest dari awal. Benar-benar ini bisnis bareng. Yang kualitas pun demikian juga. Mas, ini bisnis bareng ya. Saya nggak ngutang. Gagal, berhasil kita dapat bareng-bareng. Gagal pun ya sudah kita sharing resikonya. Jadi bukan sifatnya ngutang. As long as teman-teman dapat partnernya, makanya saya bilang nggak bisa sendiri bisnis teman-teman, harus cari partner, nggak bisa sendirian. Teman kita ini makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial, diciptakan untuk bareng-bareng gitu, jangan sendiri-sendiri hidupnya. Jadi kalau kurang modal, cari teman yang punya modal, bisnis bareng. Tapi ya teman-teman ya jangan cuma modal tenaga doang, at least mereka punya duit, kita yang punya ide dan running bisnis ya kan gitu. Jadi saling melengkapi. Gitu Mas Agis.